Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar tentang tasrif isim, yaitu perubahan pada kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Dilihat dari pembentukannya, isim atau kata benda dalam bahasa Arab bisa dibedakan menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid artinya isim yang tidak diturunkan dari bentuk kata yang lain. Contohnya asad, yang artinya singa. Kata asad adalah kata benda yang tidak diturunkan dari bentuk kata yang lain. Kemudian jenis isim yang kedua dari sisi pembentukannya adalah isim mushtaq. Isim mushtaq artinya isim yang diturunkan dari bentuk kata yang lain. Mushtaq artinya diturunkan. Ilmu yang mempelajari bagaimana satu kata diturunkan dari kata yang lain dalam bahasa Arab disebut sebagai ilmul ishtiqaq. Isim mushtaq artinya isim yang diturunkan atau mushtaq dari bentuk kata yang lain. Di sini kita bisa melihat satu contoh bagaimana beberapa kata benda atau isim diturunkan satu sama lain atau mushtaq dari satu kata ke kata yang lain. Contohnya di sini saya baca dari sisi kanan ada kata darsun, artinya pelajaran. Bisa juga dibaca darosa ya, jika tidak ada harokatnya seperti ini, yang artinya adalah telah belajar, sebuah fi'il madhi atau kata kerja yang menyatakan perbuatan di masa lampau. Katakanlah ini adalah darsun karena kita berbicara tentang isim, jadi di sini yang kita maksud adalah darsun yang artinya pelajaran. Darsun artinya pelajaran, bisa kita ubah menjadi bentuk kata yang lain, dirasatun. Dirasatun artinya proses pembelajaran, dirasatun. Kemudian bisa kita ubah lagi menjadi isim yang lain lagi, madrasatun, artinya tempat belajar, sekolah, madrasatun. Jadi di sini darsun, dirasatun, madrasatun semuanya adalah isim atau kata benda, tetapi dalam berbagai bentuk yang berbeda yang diturunkan dari satu ke yang lainnya dari akar kata yang sama. Makanya disebut sebagai isim mushtaq. Mari sekarang kita belajar lebih jauh bagaimana isim-isim mushtaq ini diturunkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini adalah satu tabel yang menggambarkan bagaimana beberapa bentuk isim atau kata benda dalam bahasa Arab bisa diturunkan dari satu akar kata menjadi berbagai jenis kata yang lain dengan makna yang berbeda-beda. Kita mulai dari atas. Bagaimana kita membentuk atau membuat isim fa'il. Isim fa'il artinya isim yang menyatakan pelaku. Fa'il artinya pelaku. Biasanya yang paling jamak atau yang paling umum, isim fa'il bisa dibentuk dengan menggunakan wazan fa'il. Contohnya alim. Alim menggunakan wazan atau pola atau timbangan fa'il. Alim artinya yang mengetahui. Tentu banyak sekali contoh-contoh yang lain bagaimana kita membentuk atau membuat isim fa'il dari wazan fa'il. Contohnya nasir. Nasir artinya orang yang menolong. Kemudian di bawahnya lagi
kita melihat ada isim fa'il lil mubalaghah. Isim fa'il lil mubalaghah artinya isim yang menyatakan pelaku namun dinyatakan dalam bentuk superlatif, artinya memiliki makna paling atau sangat. Contohnya alam menggunakan wazan fa'al, ya kan? Alam menggunakan wazan fa'al. Alam artinya yang sangat mengetahui. Kalau alim maknanya sekedar yang mengetahui, tetapi kalau alam artinya yang sangat mengetahui. Misalnya contoh lainnya dalam petikan ayat dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah itu fa'alun, bukan sekedar yang bisa melakukan, tetapi yang sangat bisa melakukan lima yurid, apapun yang Allah inginkan. Isim fa'il al-mubalaghah yang lainnya contohnya adalah alim menggunakan wazan fa'il. Kalau alim tadi yang mengetahui, maka alim artinya yang maha mengetahui. Maka salah satu sifat atau asma nama-nama Allah adalah alim, yang maha mengetahui. Contoh yang lainnya nasir. Kalau nasir yang menolong, tetapi kalau nasir yang maha menolong. Contoh yang lain lagi, misalkan di antara asma atau nama-nama Allah yang lain, Sami'. Sami' artinya yang maha mendengar. Kemudian Basir artinya yang maha melihat. Ini menggunakan wazan fa'il. Kemudian di bawahnya lagi kita melihat ada isim namanya isim maf'ul. Isim maf'ul artinya isim yang menyatakan penderita. Contohnya adalah ma'lum. Isim maf'ul ini biasanya menggunakan wazan maf'ul. Contohnya ma'lum, yang diketahui. Kalau alim, yang mengetahui. Kalau ma'lum, yang diketahui. Pada bab pendahuluan saya mencontohkan dari akar kata kaf, ta, ba, kita bisa membuat kata katib yang artinya yang menulis atau penulis. Itu isim fa'il. Tetapi kalau maktub menggunakan wazan maf'ul, artinya yang ditulis. Maktub artinya yang ditulis. Contoh lainnya misalkan mansur. Kalau nasir artinya yang menolong, sedangkan mansur artinya yang ditolong. Kemudian di bawahnya lagi ada isim namanya sifah musyabbahah bismi fa'il. Artinya isim yang menyatakan sifat. Ya, namanya kan sifah, berarti menyatakan sifat. Kemudian disebut musyabbahah bismi fa'il, yang menyerupai isim fa'il karena sifat ini menyerupai isim fa'il dalam hal dia adalah pemilik dari suatu sifat. Ya, disebut musyabbah bismi fa'il karena isim ini menyatakan pemilik dari suatu sifat. Ya, pemilik artinya kan fa'il, ya kan? Sebetulnya banyak sekali wazan-wazan dari sifat musyabbah bismi fa'il ini. Di sini kita bisa melihat satu contoh, sahl. Artinya yang mudah, menggunakan wazan fa'al. Ini wazannya seperti yang biasa dipakai dalam masdar kan, tetapi di sini maknanya pemilik sifat. Sahl artinya yang mudah. Ada banyak sekali wazan-wazan sifat musyabbah bismi fa'il ini. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bahas secara terpisah. Tetapi beberapa di antaranya misalkan karim. Karim artinya yang pemurah, yang murah hati, ya.
Atau misalkan bakhil, kebalikannya, yang pelit. Ya, karim, yang murah hati, yang dermawan. Kemudian bakhil, yang pelit, itu kan menyatakan pemilik sifat. Isim yang menyatakan pemilik sifat, yaitu yang memiliki sifat murah hati atau dermawan dan yang memiliki sifat pelit atau bakhil. Contoh yang lainnya misalkan ahmar, warna ya, artinya yang merah. Di sini ahmar artinya yang memiliki sifat merah. Nah, ini juga termasuk sifah musyabbaha bismi fa'il. Demikian juga dengan warna-warna yang lain seperti abyad, asfar, akhdar, dan seterusnya. Ini semua termasuk sifah musyabbaha bismi fa'il. Kemudian di bawahnya lagi kita melihat ada isim namanya isim tafdhil. Isim tafdhil artinya isim yang menyatakan makna komparatif atau lebih, ya. Tafdhil kan artinya melebihkan. Jadi di sini ada makna komparatif, lebih dari yang lain. Contohnya ashal. Tadi sahlun atau sahal kan artinya yang mudah. Nah, kalau ashal artinya yang lebih mudah. Tentu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Misalkan a'lam artinya yang lebih mengetahui. Atau misalkan as'ab, kalau sa'bun itu kan kebalikan dari sahl. Kalau sahlun artinya yang mudah, sa'bun artinya yang sulit. Kalau ashal yang lebih mudah, kalau as'ab artinya yang lebih sulit. Jadi wazannya adalah af'al, tetapi memiliki makna lebih dari yang lain, memiliki makna komparatif. Kemudian di bawahnya lagi kita melihat ada isim namanya isim zaman atau isim makan. Isim zaman wa makan, yaitu isim yang menyatakan waktu atau tempat. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Biasanya menggunakan wazan maf'il atau maf'al. Contohnya di sini maulid dengan wazan maf'il artinya waktu kelahiran. Maulid artinya waktu kelahiran. Kemudian maq'ad di sini menggunakan wazan maf'al artinya tempat duduk. Maq'ad artinya tempat duduk. Sebelumnya kan dalam pendahuluan kita belajar di situ ada kata maktab, ya, berasal dari akar kata kaf ta ba menulis. Maktab artinya tempat menulis, ya, bisa berarti kantor atau meja, tempat menulis, menggunakan wazan maf'al. Di sini yang bisa kita lihat contohnya adalah kata maq'ad, artinya tempat duduk. Contoh yang lain misalkan yang bisa saya sebutkan adalah majlis, menggunakan wazan maf'il, artinya kalau jalasa kan duduk, jalis orang yang duduk. Nah, kalau majlis artinya tempat orang-orang duduk, disebut majlis. Kemudian paling bawah sendiri ada isim yang disebut sebagai ismu alah, artinya isim yang menyatakan alat. Biasanya menggunakan wazan mif'al. Contohnya miftah, artinya alat pembuka, yaitu kunci. Kalau fataha kan membuka. Miftah artinya alat pembuka, yaitu kunci. Ini adalah beberapa contoh isim yang mushtaq atau bisa diturunkan dari bentuk kata yang lain. Ada isim fa'il, ada isim fa'il lil mubalaghah, ada isim maf'ul, ada sifah musyabbahah bismi fa'il, ada isim tafdhil,
ada isim zaman atau isim makan, dan ada isim alah.